Sahabat ini kembali lagi di obrolan politik. Kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi ini bersama dengan Cece Irianka ya. Nah tadi sebelum kita akhir di segmen 1 ini ngobrol lagi Ce. Ini turun di dunia politik dan mencalonkan diri untuk menjadi calon legislatif untuk di tahun 2024 mendatang. Ini kan banyak mungkin caleg-caleg yang lain semboyannya, wah saya asli Bengkulu nih, saya putri Bengkulu, asli putra Bengkulu. Nah tapi Cece sendiri ini kan merupakan keturunan etnis Tionghoa juga. Nah ini menurut Cece seperti apa? Ini merupakan satu kekurangan bahkan ini menjadi satu kelebihan juga? Ya, kalau menurut Cece sih, ya kita dilahirkan di dunia ini, kita kan nggak bisa memilih. Kita harus lahir dari suku apa, ya kan? Nah, menurut Cece sih, kalau untuk masalah politik kita nggak boleh campur adukan itu suku atau ras. Benar. Karena apa? Tujuan kita hanya satu, membantu masyarakat. Yang kedua, kita harus mengembangkan kota kita yang tempat kita tinggal seperti apa, harus kita majukan kayak gitu kan. Nah, kalau menurut Cece sih, untuk ras dan suku itu kita nggak boleh campur adukan. Yang penting tujuan kita satu, yaitu bisa membantu masyarakat. Kalau Cece istilahnya, Cece kan orang keturunan, kalau Cece beranggapan seperti itu, kenapa Cece harus bekerja sosial? Kenapa Cece harus membantu masyarakat? Iya kan? Nah, kan kalau Cece punya mau berpikiran seperti itu kan berarti Cece bukan seorang yang bisa diandalkan untuk menjadi suatu panutan kan? Karena menurut Cece untuk membantu orang tuh kita nggak perlu melihat itu dia siapa. Oke, itu sih kalau saya. Jadi sebenarnya nih kalau kita balik lagi berarti sebenarnya untuk mengulik lagi latar belakang dari ras dan suku apa sebenarnya itu nggak bisa ya Ce ya, karena ini bagaimana kita bisa membantu orang juga, mungkin kinerjanya nanti untuk kedepannya seperti apa, ini kan tidak pandang bulu juga ya Ce ya. Terutama kan kita juga kan di sini kan kita kan NKRI ya, kita punya Pancasila. Nah ya kan, kita kan semua kan adalah warga negara Indonesia yang baik. Jadi kita harus memang sama-sama membangunlah suatu Indonesia ini agar menjadi lebih baik lagi. Benar. Jadi mungkin walaupun keturunan dari ras atau suku apapun, tapi kan tetap ini orang Indonesia. Saya adalah seorang yang lahir di Indonesia. Saya cinta Indonesia. Saya cinta Indonesia. Bagaimana saya ini diri saya itu bisa bermanfaat. Kan? Mengalirkan darah dari Indonesia. Lahir di Indonesia, sekolah di Indonesia. Besarnya juga di sini. Kan nggak bisa milih ya. Indonesia keturunan aja. Gitu ya, jadi kita memang harus darah kita kan mengalir darah Indonesia ya kita nggak bisa memilih kita dari suku apa kita nggak bisa milih karena semua itu adalah ciptaan dari Tuhan. Iya benar. Tapi bagaimana mungkin nanti jika nanti ya kita tidak tahu bagaimana nanti mungkin bisa dikasih kesempatan untuk duduk di kursi legislatif, bagaimana nanti kinerjanya memang tidak akan pandang bulu. Mungkin bisa dilihat dari kinerja sebelum-sebelumnya apakah selama ini memang yang dibantu hanya dari etnis Tionghoa saja kan tidak seperti itu. Jadi malah kebanyakan dari kalangan di bawah-bawah itu kan yang saya bantu ya. Kalau orang-orang saya sih bisa dihitung dengan jari. Kebanyakan sih dari istilahnya suku-suku yang lain lah ya, kayak gitu. Merata kalau saya sih nolong orang juga, saya nggak lihat suku dia siapa enggak. Pokoknya butuh bantuan, kita bantu seperti itu. Tapi kalau dari PSMTI sendiri seperti apa Ci? Kalau PSMTI ya memang pertama ketua PSMTI ya Pak Baby Husi, beliaulah yang mensupport saya, mendukung saya untuk maju di sini. Karena apa? Dia bilang katanya selama ini kan apa yang sudah saya perbuat kayak gitu kan, seperti Pak Bibi juga dia banyak berbuat membantu masyarakat Bengkulu kan, pertama tuh di banjir ya kan, seperti dia bangun juga rumah rehabilitasi kayak gitu kan. Banyak yang beliau perbuat kayak gitu kan. Dan gitu karena saya adalah ketua harian beliau yang langsung terjun ke lapang kayak gitu, dia juga lihat apa yang selama ini saya lakukan untuk membantu masyarakat. Jadi dia bilang, ya nggak apa-apa lah, sudah waktunya lah kamu untuk ikut terjun ke dunia politik. Semua itu dukungan dari beliau sih. Terus juga ketua umum kami yang dari pusat juga waktu kita munas di Banjarmasin, beliau juga bilang katanya, kita sebagai warga Tionghoa itu kita juga harus ikut terjun ke politik. Karena apa? Di situ kita bisa lebih luas lagi untuk membantu masyarakat, terutama juga membantu pemerintah di sini. Kan selama ini kita banyak bergerak di bidang sosial itu kan hanya terbatas kan.
karena kita tidak punya suatu kekuatan atau power lah yang bisa lebih luas lagi. Tapi kalau kita bisa menjadi seorang legislatif di sini, kan kita bisa lebih luas, kita bisa lebih punya suara apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kita menjemput aspirasi masyarakat terhadap kita, apa yang mereka inginkan. Nanti kan kita bisa tuangkan di parlemen kayak gitu. Oke, seperti itu. Nah, sekali lagi mungkin saat ini persiapan ataupun gembar-gembornya sudah dimulai ya, Cek, untuk menyambut pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang. Sekali lagi ini saya juga mengingatkan kembali untuk Sanda BTV di rumah dimanapun berada yang sedang menyaksikan obrolan politik kali ini untuk lebih cerdas lagi nanti memilih siapa nanti yang akan kita pilih untuk duduk di bangku legislatif juga, seperti itu. Nah, mungkin kalau kita lihat biasanya ini udah di deket-deket masa kampanye, banyak sekali yang mungkin sebelumnya tidak pernah terlihat kinerja, tidak pernah kelihatan kerja, turun ke lapangan, ini berbondong-bondong turun ke lapangan ya, Cece. Tapi kalau dari Cece sendiri, ini kan turun ke dunia sosial juga, kerja sosial dan banyak lain halnya, ini kan sudah turun ataupun sudah terjun, sudah lama jauh dari sebelum memang ada niatan untuk turun menjadi calon legislatif ya, Cece. Dari kapan itu awal mulanya, Cece? Saya kerja di bidang sosial ini sudah tahun 2015. Dari 2015? Ya, dari 2014. 14 waktu itu saya dinobatkan sebagai ketua Gepenta. Gepenta itu adalah Gerakan Nasional Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis. Nah, itu saya ketua umumnya di sini. Terus saya bermitra dengan BNNP provinsi di zamannya Pak Joko. Nah, di zamannya Pak Budiarso saya mendapat penghargaan dari beliau sebagai aktivis anti narkoba. Karena saya membantu kemarin para pecandu ini, saya rehabilitasi ke Lido. Saya bawa langsung ke Lido. Itu 1 perak pun tidak dipungut biaya. Murni free. Karena melihat sosok Cece yang kayak gini, katanya tuh jarang ya, katanya tuh orang yang mau peduli kayak gitu, bela-belain, habisi waktu, tenaga nganter pasien ke Lido. Tapi tetap dilakukannya itu jauh ya, Cek. Iya, terus 2016 lah saya dapat penghargaan dari Pak Budiarso. Jadi memang untuk kinerjanya sendiri ini bisa dilihat jauh dari sebelum mungkin kepikiran untuk terjun ke dunia politik ya. Iya, seperti itu. Di PSMTI juga kan saya yang selalu menggiat untuk misalnya ada bencana seperti banjir, itu saya langsung turun ke lapangan selama 7 hari, itu saya turun ke lapangan sampai ke dusun-dusun yang saya tidak pernah pergi, saya datangin daerah Penokot, Padang Jati itu kan, 7 hari itu berturut-turut saya turun ke lapangan. Terus juga masalah waktu COVID-19 itu juga ada suka dukanya, itu juga saya bantu 5 rumah sakit yang dituju oleh pemerintah, itu kita bantu. APD, masker, sembako, pelindung wajah, pelindung kaki, semua itu kita semua dari PSMTI, kita galang dana, kita bantu, kita support. Itu pun ada suka dukanya itu, waktu Cece cari masker N95 susah. Wah, susah banget itu. Harganya pun selangit. Betul. Selangit. Terus Cece kan ada channel di Batam, jadi dari PSMTI Batam bantu kita beli di sana. Kita cuma dapat berapa ribu tuh? Sekitar 5.000. 5.000 tuh aja kita beli 100 juta loh. Untuk mendapatkan itu karena harganya memang melonjak tinggi ya. Terus sampai di sana dari Batam mau kirim ke Bengkulu tuh kena masalah itu. Masalah di bea cukai. Kena biaya harus 8 juta bayar. Terus Cece langsung menghubungi bea cukai di Batam, Cece kasih penjelasan bahwa itu adalah bantuan yang akan kita salurkan di Bengkulu. Jadi bukan untuk kita jual belikan. Kalau tidak percaya boleh hubungi Pak Gubernur, menghubungi Pak Kapolda. Kebetulan waktu itu Pak Kapolda Pak Supratman. Karena kebetulan Pak Supratman memang dekat sama Cece karena kegiatan sosial Polda selalu Cece ikut serta. Ada kemana-mana kayak tergembung di mana-mana Cece ini kayaknya. Baik. Di TNI juga. Betul, kan nimbrung kemana-mana. Itu salah satunya karena Cece sering ikut mereka, seperti juga kan bedah rumah di Polda, di TNI juga Cece di Kodim, itu Cece juga lakukan bedah rumah. Terus juga
Nah, karena banyak kinerja Cece yang selama ini Cece lakukan, jadi di PMI ini juga kalau Cece minta darah ke mereka, mereka pasti support. Iya, cepet ya. Cepet mereka kan, seneng banget pokoknya. Pokoknya kalau ada kegiatan di mana mereka bilang maunya sama Cece. Pasti ikut nimbrung Di gitu. kosnya Cece, kalau nggak ada Cece nggak seru ya. Oke, baik-baik. Nah, tapi ini selama ini kan ikut nimbrung di banyak kegiatan sosial. Tapi mungkin kali ini merasakan ada sesuatu yang menarik lainnya karena sekarang sudah terjun di dunia politik, dan mungkin bagaimana nih sebagai calon legislatif, kira-kira apa yang menarik lainnya. Nanti kita akan ngobrol lagi ya, di obrolan politik. Kita lihat terus sejenak, Sahabat TV jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.